Setiap langkah menyimpan cerita, tapi tidak semua cerita punya waktu untuk dikenang. Melalui buku Wisdom in Time, perjalanan Catur Lamperkasa dari tahun 1994 hingga 2024 kini terangkum sebagai refleksi penuh makna. Mari kita eksplorasi bukan sekedar mengingat masa lalu, tetapi juga menggali pelajaran berharga. Tahun-tahun awal ini ibarat masa orientasi. Segala sesuatu terasa baru. Pertama kali mencoba hal baru, pertama kali menghadapi kegagalan, dan pertama kali meyakini mimpi besar sebagai tujuan yang nyata. Menurut saya itu, kalau baca bagian pertama buku ini, rasanya seperti menonton film genre coming of age gitu. Jadi ada semangat, keberanian, dan keinginan untuk mencoba hal baru. Nah, hal yang paling mengesankan itu bukan karena para founder itu memiliki modal yang besar atau jaringan yang luas gitu, tapi karena mereka ini memiliki rasa saling percaya, kerja keras, dan keyakinan gitu. Nah, dari situ tuh rasanya sederhana gitu, tapi sangat bermakna kalau menurut saya sih. Dan dari situlah perjalanan luar biasa ini dimulai. Setelah fondasi kokoh terbentuk, saatnya tumbuh. Bukan lagi hanya bertahan, tapi memulai melangkah lebih jauh. Dari fase ekspansi ini, kayak kita belajar bagaimana perusahaan itu tumbuh untuk tidak hanya menjadi besar, tapi bagaimana menjadi lebih matang. Jadi perusahaan itu belajar bagaimana membangun hubungan dengan klien, kemudian membangun sistem yang lebih baik, serta membangun hubungan dengan pelanggan. Pelajaran pentingnya itu adalah keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada kepercayaan dan konsistensi dari nilai-nilai yang diyakini. Masuk milenium baru, dari survive jadi thrive. Kunci utama keberhasilannya itu adalah mereka berani ekspansi tanpa kehilangan arah. Jadi adaptasi tanpa kehilangan arah. Nah, di sini Catur Lamperkasa itu akhirnya merambah ke konstruksi migas, industri air bersih, juga menerapkan teknologi baru atau teknologi dalam sistem pengelolaan proyeknya. Nah, namun yang paling penting di sini Catur Lamperkasa itu tidak meninggalkan nilai-nilai yang mereka anut sejak awal fondasi terbentuknya Catur Lam itu sendiri. Jadi ada keseimbangan antara inovasi dan integritas. Era ini bagaikan roller coaster. Perkembangan teknologi yang cepat memaksa kita keluar dari zona nyaman. Banyak perubahan, tekanan, dan tantangan. Namun, juga menjadi pijakan bagi lompatan besar yang tak terduga. Disinilah Catur Lamperkasa diuji dan tekad kembali dikuatkan. Nah, di masa krisis ini tuh justru menjadi titik balik Catur Lang ya, karena dunia itu semakin berputar cepat dan tantangan juga selalu datang dari berbagai arah. Tapi krisis ini bukanlah akhir, tapi bagaimana Catur Lang itu melihat sebagai kesempatan untuk selalu tumbuh menjadi lebih matang dan menjadi lebih baik. Dan kini kita bicara tentang legacy, bagaimana nilai-nilai dari masa lalu tetap hidup untuk generasi selanjutnya. Menurut saya sih, keberlanjutan yang positif itu keberlanjutan yang nilai-nilainya itu terus diwariskan. Jadi tidak hanya Catur Lang itu bisa membuktikan bahwa kesuksesan itu tidak hanya bernilai finansial, tapi juga bisa memberikan manfaat positif dan keberkahan. Catur Lamperkasa ini menanamkan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan juga semangat untuk terus belajar gitu. Dan itu tergambar juga di buku ini. Dan hal-hal itulah yang membuat Catur Lang itu tetap relevan hingga hari ini, dan saya yakin juga di masa depan. Buku Wisdom in Time adalah refleksi perjalanan panjang yang penuh makna. Sebuah undangan untuk kita semua yang percaya bahwa sukses itu bukan soal siapa yang cepat, tapi siapa yang kuat, konsisten, dan ikhlas.